Saat kaki melangkah tanpa tujuan, kala hari berlalu tanpa harapan, ketika jiwa tak lagi memiliki kehangatan, saat itulah sunyi menanti ajal mengakhiri kehidupan. Tak ada lagi impian, tak ada lagi keinginan. Hampa, terasa semua tak lagi memiliki makna. Lantas, untuk apa nafas masih harus berhembus tenang di badan, bila henti menjadi lebih berarti? Masa masih kujalani seperti biasa. Pekerjaan pun masih tetap kujaga loyalitasnya. Namun untuk siapa uangku kumpulkan? Demi siapa gigi ini kupersembahkan? Assalamualaikum, ucapku lesu, mengetuk pintu depan. Entah mengapa, aku masih berharap Amalialah yang berdiri, membuka, menyambut hangat kedatanganku. Telah hilangkah nalar ini? Atau akal yang tak lagi tegak seperti sebelumnya? Entahlah. Yang pasti, sedetik pun tak mampu kuenyahkan bayangan wajah ayu itu. Waalaikumsalam, sahut seseorang dari dalam, bersama derap yang terdengar pelan. Baru pulang, Nak? Tanya ibu menatap penuh tanya. 60 menit lebih lambat. Iya, aku sengaja tak bergegas pulang. Bukan karena urusan kerja yang harus segera diselesaikan. Namun di tempat itulah sejenak mampu keabaikan segala beban. Banyak pekerjaan yang harus segera kuselesaikan, Bu. Jawabku, menutup pilu dengan sedikit alibi. Ayo masuk. Ibu mau mengenalkanmu pada seseorang. Ajak ibu memimpin langkah ringan. Bimbang, kuikuti ayunan kaki itu. Hingga netra ini tertumpu pada sesosok wanita berkerudung biru. Senada dengan gamis panjang yang dikenakannya. Duduk, Nak, titah ibu, menepuk kursi kosong tepat di depan perempuan yang belum pernah kutemui itu. Tak sengaja, netra ini terpana, tak mampu mengedipkan mata. Cantik, iya, kata itu terpancar jelas dari setiap lekuk di wajahnya. Dengan hidung mancung dan mata bulat sempurna. Sangat menawan. Mungkin seperti itulah para bidadari di surga sana. Dian, seru ibu, membuatku terhenyak malu. Ini anak sahabat ibu, ucap ibu terjeda. Sejenak menatapku, menyembunyikan tawa semu. Namanya Naura, ibu beliau, memperkenalkan sosok sang tamu. Mengangguk, ku gerakkan kepala pelan, sebagai salam sapa pada dirinya. Naura, panggil ibu, beralih menatap sang gadis yang nampak tersipu. Tertunduk dalam menyembunyikan rona merah jambu. Iya, Bu, sahut Naura lembut. Selain berparas menawan, ternyata dia juga sosok yang bertutur sopan. Ini putra ibu, namanya Brian Pramestu. Seperti yang sudah ibu ceritakan tadi, telah sangat lama dia bercerai dengan istrinya. Mungkin hampir 3 tahun. Ibu, ucapku mencoba menghentikan aliran kata darinya. Tersenyum, ibu nampak mengembangkan kedua sudut bibir simpul. Ibu hanya mencoba memperkenalkan dirimu, Nak. Ucap ibu kembali terjeda.
Entahlah, sepertinya beliau menyimpan banyak sekali cita dalam pertemuan ini. Adakah maksud yang coba dia sembunyikan? Naura ini putri sahabat Imbu. Sudah lama dia tinggal di kota ini, menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Berkali-kali ibu meminta dia mampir ke rumah, tapi baru hari ini Nak Naura berkenan meluangkan waktunya. Imbuh tersilip canda. Tanda protes Naura, mengerucutkan bibir, menggemaskan. Terbahak, ibu menanggapi tingkah Naura dengan tawarnya. Ibu lega, akhirnya bisa mempertemukan kalian. Ucap Imbu, membuat kami serentak menatap bingung. Maksud ibu apa? Tanyaku heran. Panjang, terdengar hembusan nafas dari wanita yang telah berada di usia senja itu. Bergantian menatap kami penuh arti. Sebenarnya, Imbu dan uminya Naura bermaksud menjodohkan kalian. Itu pun bila kalian merasa cocok dan tidak keberatan. Menjodohkan, tapi kan, ucap Naura mengambang. Iya, aku cukup sadar diri dengan statusku kini. Seorang duda beranak satu. Bagaimana bisa menikahi gadis secantik dirinya? Kami tidak memaksa, Nak. Sama sekali tidak. Perjodohan itu akan terjadi bila memang kalian benar-benar setuju. Namun jika tidak, kami pun tak masalah. Maaf Tante, bukan berarti aku menolak. Tapi kan aku masih kuliah. Perjalananku juga masih sangat panjang. Cita-cita, impian, banyak sekali yang ingin aku wujudkan. Tolak Naura, mencoba memilih kata dengan halus tutur kata, tanpa menyakiti hati Imbu, ataupun merendahkan statusku. Tante paham, Nak. Tidak buru-buru. Kamu bisa melakukan apapun yang ingin kamu capai. Itu hakmu. Dan Tante sangat mendukung itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kami berharap kalian bisa saling mengenal dulu satu sama lain. Jikapun tak berjodoh, bukankah bisa menjadi sahabat layaknya orang tua kalian? Ucap Imbu menekan setiap kata. Panjang, kuhela nafas berat. Layaknya Naura, diri ini pun keberatan dengan rencana ini. Namun, sungkan menekanku untuk tetap diam. Nah, Ibu menaruh harapan besar padamu. Rebut hati Naura. Dia perempuan yang sangat baik. Ibu merasa dia bisa menjadi pendamping sempurna untukmu. Ucap Imbu di sela sarapan. Terhenyak, sejenak kuletakkan peralatan makan. Menatap beliau, meminta sedikit pengertian. Ibu, kenapa? Amalia, tak usah dijelaskan. Ibu tahu kau masih sangat memikirkan mantan istrimu itu. Ibu pun mengerti kau tak bisa melupakannya. Tapi, apa salah mencoba kembali membuka hati untuk wanita lain, Nak? Kamu tak bisa dan tidak seharusnya terus-menerus terkurung dalam bayangan Amalia seperti ini. Layaknya waktu, hidupmu akan terus berjalan. Suatu hari nanti, kau pun akan menua.
Lalu siapa yang akan menemanimu saat ibu telah tiada? Tandas ibu menatapku tanpa canda. Panjang ku hela nafas berat, tak ingin menjadi beban di usia senjanya. Aku pun juga tak ingin mengorbankan sisa hidupku demi keinginannya. Jangan bicara seperti ibu. Jangan bicara seperti itu, Bu. Insya Allah, ibu akan memiliki umur panjang. Soal umur, siapa yang tahu, Nak? Entah besok, nanti, atau bahkan sekarang. Itu hanya menjadi rahasia Allah. Dan ibu ingin memastikan kau memang telah menemukan seseorang perempuan untuk menemanimu. Bukan hanya sebatas keinginan ibu semata, tapi memang kau membutuhkannya. Percayalah, tak mudah hidup sendiri di masa tua itu. Tak enak hidup berkawan hampa. Setiap detik kau akan menjadi penanti terhentinya waktu. Dan ibu tak mau kau menjadi seperti itu. Tandas ibu tajam. Tertunduk, ku tekuk rahang tak berdaya. Benar, memang apa yang ibu katakan. Namun, aku hanya ingin Amalia yang nanti menua bersamaku. Bukan Naura, ataupun yang lainnya. Aku sedang berusaha merebut kembali hati Amalia, Bu. Aku sedang berusaha kembali padanya. Layaknya yang ibu ucap, aku pun tak ingin menjadi tua seorang diri. Aku juga mengharapkan seseorang menjadi kawanku nanti. Ucapku mencoba meyakinkan. Amalia, ikhlaskan dia, Nak. Sudah terlalu lama kau mencoba merebut kembali hatinya. Tapi apa yang kau dapatkan? Tak ada. Kau tak mendapatkan apa-apa. Bahkan secuil harapan pun, kau tak memperolehnya. Buka hatimu. Ada Naura. Dia wanita yang sangat baik. Bahkan mungkin lebih baik daripada Amalia. Ucap ibu jengah. Ibu akan menjadi zalim jika aku memaksakan mencari pengganti Amalia. Sementara hatiku tak bisa lari darinya. Tak bisa. Apakah harus kuhabiskan sisa umur dalam kebohonganmu? Mengingkari rasa yang tak perlu ditutup pun sebenarnya sudah sangat menyiksa. Sanggalku menolak permintaannya. Coba dulu buka dirimu, Nak. Kenali Naura lebih dalam lagi. Sikapnya, agamanya, bahasanya, dan juga pola pikirnya. Kenali dulu. Ibu sangat yakin kau akan menyukainya. Bila ternyata aku tak menyukainya, kau boleh menolak perjodohan ini. Bukankah sejak awal sudah ibu katakan, tak ingin memaksa. Panjang, ku hela nafas berat. Tak ingin lagi berdebat. Aku memilih mengangguk, mengiyakan pasrah. Untuk jiwaku yang telah mati, apakah ia bisa hadir dan bersinar lagi? Atau bahkan ia akan terpenggal hancur sebelum akhirnya hilang, musnah terbawa deras air hujan? Entahlah, sungguh, sebenarnya aku pun tak yakin dengan keputusan ini. Tapi demi nirwana di wajah sang ibunda, bismillah,
Aku sematkan doa untuk benar-benar yakin memulainya. Tersentak, hampir saja jantung ini terlepas dari bingkainya saat mendengar suara klakson berkali-kali. Bergegas kuinjak pedal gas di kaki kanan, membawa kendaraan roda 4 ini kembali melaju mengadu kecepatan. Ke sekolah Anggam. Iya, itu adalah tujuan utamaku. Selain bertemu dengan sang putra, tentunya juga untuk bersua dengan Amalia. Satu-satunya wanita yang namanya tersusun indah di kedalaman sana. Tak pernah terhapus meski aku sangat ingin melakukannya. Agam, seruku memanggil sang putra yang kini nampak berbadan tinggi dengan rambut hitam. Tampan, iya, dia tumbuh menjadi sosok pria kecil menawan. Ayah, sahutnya berbinar, mengayun kaki cepat, berhambur memelukku. Masih sama seperti dulu, tak sedikit pun dia membenci atau mengutuk perbuatanku. Kasih itu tak berubah. Cinta itu tetap utuh. Meski kita tak lagi berada di atap yang sama. Untuk hal ini, sungguh, aku sangat berterima kasih kepada kebesaran hati Amalia. Tak memiliki banyak waktu, Agam harus segera masuk ke kelas. Dengan senyum merekah, ku hantar kakek itu melangkah memasuki gerbang sekolah. Aku pergi dulu ya mas, pamit Amalia. Amalia, tunggu, panggilku mencoba menahan. Ada apa mas? Tukas Amalia, berdiri menunggu bicara ini bicara. Minggu depan, aku akan menikah. Ucapku parau, berat terganjal perih. Tak mampu menampik rasa. Sungguh, aku masih sangat mengharapkan dirinya. Menikah, tukasnya dengan netra terbuka sempurna. Mengangguk, ku jawab pertanyaan Amalia dengan gerakan kepala naik turun. Wajar bila dia terkesiap bingung. Atas beberapa hari yang lalu, diri ini masih gencar mengejar. Kembali merebut meminta posisinya. Dan hari ini hadir, pamit untuk menetapkan penggantinya. Kamu serius mas? Lirih Amalia. Hampir tak tertangkap rungu. Pahit, ku telan getir salivah. Berusaha melonggarkan sesak yang berakhir sia-sia. Aku akan selalu menunggumu. Itu adalah kalimat yang tak henti ku dengungkan saat bertemu dengannya. Namun, kini semua terbukti tanpa makna. Aku pamit sebagai seorang pria yang tak mampu memenuhi ucapannya. Naura namanya. Dia putri dari sahabat ibu. Sudah lama tinggal di kota ini untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun baru beberapa hari yang lalu, untuk pertama kali kami bertemu, tanpa mengetahui maksud yang ada di sana. Ternyata ibu berniat menjadi besan sahabatnya. Ungkapku mencoba menjelaskan. Dalam, Amalia nampak menekuk rahang tak berdaya. Sebelum akhirnya mendongak, menjaga genangan air di pelupuk mata agar tak tumpah menunjukkan kerapuhannya. Alhamdulillah,
kau sudah menemukan penggantiku, Mas. Aku turut bahagia dan pasti akan kusematkan doa terbaik untuk hubungan kalian. Ucap Amalia, menarik kedua sudut bibir terpaksa. Lekat, kutatap Amalia lemah. Sungguh, aku pun tak ingin mengkhianati. Kembali melukis luka seperti ini. Namun di hadapan ibu, aku tak memiliki kekuatan untuk terus melawan, meminta pengertian. Maafkan aku, lirihku, di dasar rasa kecewa. Tersentak, Amalia melebarkan kelopak, menatapku tak percaya. Tidak, Mas, kau tak perlu mengatakan itu, ataupun merasa bersalah. Aku bukan lagi siapa-siapamu. Kita tak ada hubungan apa-apa. Selain mantan kekasih halal yang kini telah terpisah, baik secara agama ataupun negara. Tanpa persetujuanku, kau pun bisa melakukan semuanya, termasuk keputusan untuk menikah kembali. Ucap Amalia tegas, menekan jelas setiap lafalnya. Panjang, ku hela nafas berat. Iya, benar apa yang dikata. Kita bukan lagi siapa-siapa. Amalia, bila kau tak menginginkan pernikahan ini, aku bisa membatalkannya, ucapku gamang. Tersentak, perempuan yang kini telah berstatus mantan itu menatapku heran. Apa yang kau ucapkan, Mas? Tidak, aku ikhlas, sangat ikhlas. Sungguh, jangan kau lakukan itu, ucapnya mencoba memperjelas, kembali menekan setiap penggalan kata. Tapi, Mas, insya Allah, aku akan datang bersama Agam, ucap Amalia memastikan kehadiran. Pahit, ku telan getir saleva. Sungguh, aku sangat berharap dia menghentikan semua ini. Namun, Amalia berucap sebaliknya, mempersilahkan, bahkan menghadirkan restunya. Hanya sebatas akad nikah. Sangat sederhana. Tak apa bila memang kau sangat sibuk, ucapku di dasar rasa putus asa. Baiklah, ucap Amalia, masih dengan senyum yang tak jua pudar mewarnai wajah. Rapat, kulipat kelopak terpaksa. Sungguh, aku sangat ingin berhenti mengagumi setiap apa yang ada di dirinya. Namun senyum itu teramat memukau, mematikan kemampuanku untuk sekedar menahan membiarkannya. Hari ini telah tiba, saat semua netra berbinar bahagia. Setiap bibir mengambang penuh cita. Setiap bicara berkata tentang indahnya kebahagiaan sempurna. Namun tidak denganku. Baru hari inilah kurasa betapa hitam menjadi gulita. Malam bermahkota keabadian. Dan terang harus terima kalah dalam kefanaan. Tak lagi memiliki harapan. Aku memutuskan untuk tetap meminang, menetapkan Naura dalam satu akad pernikahan. Merelakan Amalia hangus dalam harapan. Segala hal sudah siap, nak. Semua orang menunggumu, ucap ibu. Kembali membawaku dari satu angan pilu. Baik, Bu, lirihku pelan. Menekan keras kemeruh sendu. Terlepas benar atau salah, aku tak memiliki tujuan pasti dengan keputusan ini. Namun,
Mereka memiliki impian besar dalam pernikahan ini, dan aku harus tetap mewujudkan meski dalam keterpaksaan. Gamang ku ayut kaki ranggu, namun untuk berbalik atau sekedar melangkah mundur, aku sudah tak lagi mampu. Di antara seluruh tamu yang hadir, netra ini berhenti, terpaku pada sosok wanita berbaju merah jambu. Amalia, kau benar-benar ada di sini, menepati janji membawa putra kami menyaksikan pernikahanku ini. Tak bisakah cukup kau berikan restu itu dari rumah? Untukku tak henti menyesali masa lalu. Saya terima nikah dan kawinnya Naura Alfatunisa binti Budi Adi Pratama. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai lantangku tanpa ragu. Namun tak membuat para saksi mengucap kata sah. Justru sebaliknya, mereka nampak membuka kelopak tak percaya. Pun begitu dengan abinya Naura. Terlihat tajam, mengarahkan tatapan padaku yang bahkan belum tahu di mana letak kesalahan itu. Kita ulang sekali lagi ya, Nak Brian. Coba tarik nafas dalam-dalam, ujar sang penghulu bijak. Nama mempelai wanita, Naura Mumtazah, bukan Naura Alfatunisa. Sambungnya seketika membuatku tenggelam dalam rasa malu. Bahkan untuk sekedar mengeja namanya pun, aku tak mampu. Bagaimana aku bisa mengukirnya di dalam hatiku? Berat, ku hembuskan nafas panjang, melonggarkan dada yang tak kunjung lepas dari rasa sesak. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Brian Pramestu bin Muhammad Abdullah dengan anak saya yang bernama Naura Mumtazah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, ucap Abi Naura lantang, menggenggam telapak tanganku kencang sebelum menghentakkan penuh keyakinan. Saya terima nikah dan kawinnya Naura Mumtazah binti Budi Adi Pratama. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucapku tanpa ragu, mengingkari keinginan hati. Sah, sahut para saksi bersama senyum yang mengembang sempurna. Namun ada satu wajah yang tertangkap mengusap sudut netra sendu. Amalia, bila benar telah kau rengkuh kerelaan, jika memang tak lagi kau memiliki titik cinta untukku, mengapa kau menangis? Kenapa kau usap sudut mata sendu? Namun bila masih ada rasa, mengapa tak berusaha kau menghentikanku kemarin? Bukankah sudah kuucap, bila kau tak ingin, aku pun bisa membatalkannya.